Di pihak keluarga pedang, ada lebih dari selusin pendekar pedang muda. Pendekar pedang muda ini adalah pendekar pedang yang berbakat. Mereka dapat bersinar dimanapun mereka dilemparkan. Terlebih lagi, para jenius kendo para pendekar pedang ini memiliki tulang pedang, hati pedang, mata pedang dan sebagainya. Singkatnya, itu ada hubungannya dengan pedang. Ini seperti orang Yujian di Kyushu. Mereka seperti ini. Sebenarnya, orang Yujian berasal dari daratan kendo, atau dengan kata lain, orang Yujian di benua kendo dahulu kala. Kemudian, klan Yujian menambahkan beberapa orang luar. Klan Yutianjian adalah garis keturunan klan Yujian. Darah yang mengalir melalui mereka adalah darah kendo di daratan Cina. Di tempat terbuka ini, semua orang yang berpartisipasi dalam kontes kendo dan mereka yang datang untuk menontonnya telah berkumpul dalam jumlah besar. Ye Chen dan Ye Wuyu berada di kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu. Kali ini, Ye Chen tidak bergabung dalam kompetisi, jadi dia menonton dengan tenang. Menonton juga merupakan semacam kultivasi. Ketika semua orang tiba, seorang pria tua berambut hitam keluar dari keluarga pedang. Pria tua berambut hitam itu melirik kerumunan. Ada makna pedang di matanya. Orang-orang dari keluarga pedang sangat kuat. Ilmu pedang mereka sangat bagus, setidaknya sangat mengerikan, bisik Ye Chen. Jarang sekali kalian berkumpul hari ini. Kompetisi hari ini adalah kontes kendo skala besar pertama dalam sejarah daratan kendo. Atas nama para pendekar pedang, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan kalian. Setelah mengucapkan pidato pembukaan yang sederhana, pria tua berambut hitam itu melanjutkan, kompetisi besar hari ini akan diselenggarakan berdasarkan level, dan level terendah akan berada di level Daluo Jinxian. Juara di setiap level akan menerima hadiah yang berlimpah dari pendekar pedang. Pada saat yang sama, keluarga pedang saya mengatur orang-orang dari lantai pertama Daluo Jinxian hingga lantai 7 Daluo Jinxian. Petik 2. Pemenang akhir setiap level dapat menantang salah satu dari mereka di level yang sama. Jika pemenangnya menang, pendekar pedang akan memberikan hadiah besar lainnya. Pria tua berambut hitam itu tampak tenang, sementara 10 pemuda dari keluarga pedang itu benar-benar sombong dan meremehkan orang lain. Para biksu kendo di tempat kejadian sangat kesal setelah melihat ekspresi lebih dari 10 pemuda dari keluarga pedang itu. Nenek, apa itu? Bukankah itu keluarga pedang? Aku akan melihat bagaimana aku bisa mempermalukanmu ketika aku menang. Chang Jian mendengus. Xuan Yuan menatap para pendekar pedang itu, lalu berkata, bandingkan sebentar untuk melihat siapa yang paling sedikit menggunakan gerakan. Bandingkan, aku pasti menang. Keyakinan Chang Dao. Jika kau kalah, kamu harus membayar harganya, kata Xuan Yuan sambil tersenyum. Jika kau kalah, kau akan diberi hadiah, dan kau akan tetap sama, kata Chang Jian dengan percaya diri. Baiklah, sudah beres. Xuan Yuan tertawa, seolah-olah ada konspirasi. Pria tua berambut hitam itu melanjutkan, tidak ada aturan dalam kompetisi bela diri. Kau bisa menerima kekalahan dan pantang menyerah. Jika kau tidak mengakui kekalahan, bertarunglah sampai mati. Sekarang, kompetisi bela diri dimulai, dan para biksu kendo di lantai pertama Daluo Jinxian boleh keluar. Setelah pria tua berambut hitam itu selesai berbicara, ia berhenti bicara, dan giliran berikutnya diserahkan kepada 7 pendekar pedang yang keluar. Bagaimana ketujuh biksu kendo ini harus pergi ke arena adalah urusan mereka sendiri. Salah satu biksu kendo bergegas ke arena, tampak bangga dan menunggu yang lain memasuki arena. Seorang biksu kendo lainnya bergegas, dan kedua belah pihak langsung memulai perang. Meskipun kedua pria ini hanya setingkat Daluo Jinxian, prestasi mereka dalam kendo tidak buruk, dan mereka telah mencapai tingkat Jianxin tingkat lanjut. Setelah lebih dari selusin ronde pertarungan sengit, kedua belah pihak mencapai titik temu. Jenius kendo pertama di arena menang. Kemudian, dalam beberapa pertarungan yang tercatat, jenius kendo pertama di arena tantangan berhasil mempertahankan tantangan, mengalahkan lawannya satu persatu, dan menjadi pemenang akhir. Setelah semua kompetisi selesai, pemenang terakhirmu akan memenuhi syarat untuk menantang para pendekar pedang. Pria tua berambut gelap itu berbicara dengan lemah, lalu dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya jatuh di depan jenius kendo pertama di arena tantangan. Ini hadiahnya, kata pria tua berambut hitam itu. Jenius kendo pertama di arena tantangan menatap cahaya di depannya, hanya merasakan gelombang semangat pedang. Ia menatap pria tua berambut gelap itu dengan ragu. Inilah arti sebenarnya dari ilmu pedang. Setelah kau menyempurnakannya, ini dapat membantumu meningkatkan kultivasi pedangmu, kata pria tua berambut hitam itu. Setelah mendengar ini, jenius kendo pertama di arena tantangan sangat gembira dan segera berkata bahwa cahaya itu telah disingkirkan. Mata orang lain berbinar setelah mendengarnya. Pada akhirnya, pedang itu sangat berharga. Setelah melihat sorot mata berapi-api dari kerumunan, lelaki tua berambut hitam itu tersenyum puas. Yang ia butuhkan adalah orang-orang ini benar-benar membangkitkan semangat juang mereka. Sekelompok orang desa, pedang kecil yang berarti mata merah, sungguh tidak mungkin ada di atas meja. Beberapa pendekar pedang muda mendengus sinis. Mereka tidak seperti kita, itu sama saja seperti makan. Itu sudah biasa untuk latihan setiap hari. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan kita. Mengapa kita tidak bertaruh dan melihat siapa yang akan mengalahkan lawan kita terlebih dahulu? Ide bagus,
tapi perlu sedikit sentuhan. Siapa yang kalah? Bagaimana kalau kita serahkan arti pedang yang sebenarnya bulan ini? Tidak masalah, aku yakin aku akan menang. Bulan ini, aku perkirakan ratusan esensi pedang bisa dikultivasikan. Haha, semua pendekar pedang muda itu cukup sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Menurut mereka, para jenius kendo itu sangat rentan. Saat ini, pertempuran di lantai 2 Daluo Jinxian telah dimulai. Jika levelnya lebih tinggi dari satu level, intensitas pertempuran dan daya hancurnya juga meningkat pesat. Hanya ada 4 jenius kendo di lantai 2 Daluo Jinxian. Setelah 3 pertandingan, jenius kendo terakhir di panggung akan membunuh lawannya dengan satu pedang. Orang-orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba terkejut, kekuatan ini benar-benar mengerikan. Orang ini punya sedikit bakat. Setelah itu, para pemuda itu terkejut. Satu pedang akan membunuh jenius kendo yang telah meraih 2 kemenangan berturut-turut. Kekuatan ini pasti tidak sesederhana itu. 13. Apakah kau membunuhnya dengan pedang? Di sisi pedang, seorang pemuda berkata kepada yang lain sambil tersenyum. Kekuatan orang ini sangat kuat, meskipun dia tidak membunuhku dengan pedang, tetapi untuk mengalahkannya, masih ada beberapa dariku. Pemuda yang disebut 13 pendekar pedang itu berkata dengan percaya diri. Nama-nama kelompok pendekar pedang muda ini diurutkan berdasarkan nomor. Salah satu pedang pertama adalah 1, diikuti oleh pedang kedua, pedang ketiga, dan seterusnya. Ada lebih dari 100 orang dari generasi pendekar pedang ini, tetapi 23 yang pertama adalah yang terbaik. Yang terakhir pada dasarnya tereliminasi, dan para pendekar pedang tidak akan melatih mereka. Para biksu kendo di lantai 3 Daluo Jinxian juga mulai bertarung dengan sengit. Ada sedikit lebih banyak orang di level ini, termasuk 9 orang. Jika penantang pertama datang ke lapangan, ia harus bertarung selama 8 ronde untuk menang. Namun, setelah 8 pertarungan, itu menghabiskan banyak uang, dan kebanyakan orang tidak mampu menanggungnya. Mereka yang berani bermain pertama harus percaya diri, dan kebanyakan dari mereka akan memilih bermain di posisi kedua, yang lebih berpeluang menang. Lagi pula, jika memenangkan kemenangan terakhir, mereka bisa mendapatkan arti pedang yang sebenarnya. Sekarang, bagaimanapun mereka menang, mereka bisa menang. Pertarungan di lantai 3 Daluo Jinxian penuh dengan lika-liku, penuh variabel. Orang pertama yang menjadi juara memenangkan 3 game berturut-turut dan dikalahkan di game keempat. Kemudian, di game kelima, sang juara berganti lagi. Di game ke-8, orang terakhir yang naik ke panggung bertarung sengit dengan sang juara, dan akhirnya membunuhnya. Dalam keseluruhan proses, ada 4 penantang yang berbeda. Seiring berlanjutnya pertempuran di lantai 4 Daluo Jinxian semakin sengit, dan jumlah orang telah melebihi 10 orang. Pada dasarnya, tidak ada yang ingin menjadi penantang pertama di lapangan, jadi lelaki tua berambut hitam itu membuat banyak undian dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mereka semua tikus. Aku bahkan tidak punya nyali untuk menjadi yang pertama menjadi juara. Aku tidak ingin melawan mereka untuk sementara waktu. Pendekar pedang muda peringkat 16 mendengus sinis. Akan menjadi penghinaan besar jika mengalahkannya dengan satu pedang. Pendekar pedang muda itu mencibir. Pertempuran di lantai 4 Daluo Jinxian juga penuh dengan variabel. Jika bermain sesuai urutan undian, penantang harus berganti dalam 2 atau 3 ronde. Di akhir permainan, juara yang telah bertarung selama 3 ronde berturut-turut sebelumnya akan mengalahkan lawan dan mempertahankan tantangan dengan sukses. Xuan Yuan, giliranmu bermain. Jangan mempermalukanku, kata Chang Jian sambil tersenyum. Xuan Yuan memutar matanya dan berkata, lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri. Jangan sampai kalah di pertarungan pertama. Kalau begitu, wajahku benar-benar tak punya tempat untuk ditaruh. Chang Jian juga memutar matanya. Tidak banyak orang di lantai 5 Daluo Jinxian. Ada 6 orang. Di antara mereka, selain Xuan Yuan, ada pedang Yutian. Ketika Ye Chen melihat pedang Yutian, ia terkejut. Pada saat yang sama, ia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bergumam, aku tidak tahu bagaimana pilihan Xuan Yuan saat melawan pedang Yutian. Xuan Yuan juga anggota klan Yujian. Saat itu, pedang Yutian iri pada Xuan Yuan dan ingin membunuh Xuan Yuan. Sekarang ia akan bertemu Xuan Yuan di arena. Ye Chen tidak tahu apakah Xuan Yuan akan membunuh pedang Yutian. Xuan Yuan menatap pedang kekaisaran dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, semoga kau tidak kalah di awal. Mari kita bertukar cerita dan lihat seberapa hebat kemampuanmu. Yutian Jian juga orang yang sangat sombong. Ia menatap Xuan Yuan dan berkata, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Aku akan membunuhmu hari ini. Ada aura membunuh di mata pedang Yutian. Xuan Yuan menyipitkan matanya, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, dalam 3 pedang, aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Yutian Jian menjadi muram, yang merupakan semacam provokasi dan penghinaan baginya. Kita lihat saja nanti. Yutian Jian bukan orang yang hanya bicara, ia harus membuktikan dirinya dengan tindakan nyata. 6 orang, dengan undian yang sama, membawa sial bagi Xuan Yuan, dan undian pertama. Namun, Xuan Yuan tidak menganggapnya terlalu beruntung, tetapi menganggapnya sangat baik. Hanya setelah bertarung dengan semua orang, barulah kita bisa dianggap telah ditempa, dan kita bisa tahu seperti apa kendo setiap orang.
Xuan Yuan menikmati prosesnya, dan tujuan akhir bukanlah arti sebenarnya dari pedang. Setelah Xuan Yuan naik ke arena, ekspresinya dingin dan tegas. Yang kedua di atas ring adalah seorang pemuda berbaju ungu dengan 3 pedang di punggungnya. Pemuda berbaju ungu itu juga sangat kuat. Ia menerjang ke arah Xuan Yuan tanpa sepatah kata pun. Ketiga pedang itu terhunus dari sarungnya bersamaan. Pemuda itu menangkap 2 pedang panjang dengan kedua tangannya, sementara pedang pendek lainnya tergantung di kepalanya. Seolah-olah ia sedang menunggu serangan mematikan kapan saja. Xuan Yuan membunuhnya ketika melihat lawannya begitu cepat. Tubuhnya bergetar, dan 9 pedang berterbangan di belakangnya. Kekuatan pedang seluruh tubuhnya melesat ke langit dengan momentum yang dahsyat. 9 pedang itu dibantai bersamaan. Tidak ada aura pedang yang indah. Jalannya sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Bang! Ketika 9 pedang itu dibantai, mereka bertabrakan dengan 2 pedang panjang pemuda berbaju ungu, dan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, pedang pendek yang tergantung di kepala pemuda berbaju ungu itu pun hancur seketika. Ia ingin menembus 9 pedang itu dan membunuh Xuan Yuan. Xuan Yuan mendengus, lalu 9 pedang itu tiba-tiba berkumpul dan mengepung pedang pendek itu di tengahnya. Hanya suara, klang dan klang, yang terdengar dari dalam 9 pedang. 9 pedang itu mekar sempurna, dan ketika berhamburan kembali, pedang-pedang pendek itu langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang terkejut melihat pemandangan ini. 9 pedang itu sungguh kuat. Pemuda berbaju ungu itu juga terkejut, tetapi kemudian ekspresinya menjadi dingin. Ia meraung dan berkata, makna mendalam dari pedang itu satu, pedang angin puyuh. Pemuda berbaju ungu itu menggenggam pedang dengan kedua tangannya, lalu dengan cepat berbalik, dan semburan gas pedang meletus. Dengan putaran yang cepat, pusaran angin terbentuk dan membunuh Xuan Yuan. Pusaran angin itu sangat mengerikan. Ada banyak sekali ki pedang di dalamnya. Begitu diselimuti oleh pusaran angin, tubuhnya pasti akan terkoyak. Menghadapi serangan sekuat itu dari pemuda berbaju ungu, Xuan Yuan sama sekali tidak terkejut dan ketakutan. Ia dengan tenang mendesak 9 pedang dan berkata dengan suara rendah, makna pedang yang mendalam, pedang itu tak berbekas. 9 pedang itu terbunuh bersamaan, yang seakan lenyap dalam sekejap. Akhirnya, hanya pedang pusaran angin yang terdengar meledak, dan kemudian semua ki pedang hancur. Wajah pemuda berbaju ungu berubah dan merasakan krisis. Tubuhnya mundur, lalu ia meraung, misteri pedang adalah yang kedua, pedang langit yang hancur. Pemuda berbaju ungu itu mengayunkan pedang panjangnya dengan kedua tangan, dan aura pedang itu tak berujung. Ia terus menumpuk dan membunuh di depannya. Boom! 9 pedang muncul di hadapan pemuda berbaju ungu. Pemuda berbaju ungu itu meraung lagi, makna mendalam pedang adalah 3, putar pedang langit. Dengan itu, tubuh pemuda berbaju ungu dengan cepat berputar horizontal di udara, dan pedang di tangannya bagaikan roda, yang terus-menerus terbelah. Pedang-pedang itu meraung, menghancurkan langit. Xuan Yuan berteriak, dan 9 pedang itu muncul bergantian, bertabrakan dengan roh pedang, lalu terus menerjang ke depan. Roh pedang pemuda berbaju ungu terus-menerus patah. 9 pedang telah mendekati pemuda berbaju ungu. Wajahnya berubah drastis dan tubuhnya segera mundur. Pemuda itu mundur tanpa henti, lalu tubuhnya mengenali pedang ungu. Jiu Jian berhenti, lalu kembali ke punggung Xuan Yuan, tergantung di kepalanya. Pemuda Ziyi telah ditekan oleh Xuan Yuan sejak awal, dan serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Ye Chen mengangguk pelan ketika melihat tangan Xuan Yuan dan berkata, kultivasi pedang pamanmu, Xuan Yuan, telah meningkat pesat. Sepertinya dia telah mengintegrasikan warisan dari 9 pedang sage. Paman Xuan Yuan sangat kuat, dia pasti bisa memenangkan hadiah pertama kali ini, kata Ye Wuyu. Kemudian, pemain ketiga di atas ring adalah seorang pemuda kekar dengan pedang besar. Otot-ototnya sangat mengerikan, terlihat jelas bahwa pedang itu sangat berat. Bang! Pemuda kekar itu meletakkan pedangnya di tanah, dan tanah bergetar, menunjukkan berat pedang itu. Setelah melihatnya, Xuan Yuan tersenyum dan berkata, memahami Epi. Pedangmu memang indah, tapi tidak nyata, tapi tetap berguna untukku. Seorang pemuda tegap meneguk minuman dingin, lalu mengayunkan pedang yang sangat berat itu dan menghabisinya di depan Xuan Yuan. Meskipun pemuda tegap itu kuat dan tinggi, serta pedangnya juga berat, kecepatan mereka sama sekali tidak terpengaruh. Xuan Yuan melihat pemuda tegap itu bergegas mendekat, dan 9 pedang di belakangnya langsung menghabisi mereka, lalu mencerai-beraikan mereka, dan kemudian menghabisi mereka dari 9 arah menuju ke arah pemuda tegap itu. Pemuda tegap itu mendengus dan mengayunkan pedang berat di tangannya. Sebuah sapuan pedang yang berat melesat keluar, dan bertabrakan dengan 9 pedang, menghasilkan suara tabrakan yang jelas. Kekuatan pedang berat itu terlalu besar. 9 pedang terguncang oleh pedang berat itu hingga terlempar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xuan Yuan tidak berubah, semua itu sudah diduganya. Ia hanya mencoba kekuatan pedang berat itu lagi. Sekarang ia tahu kira-kira seberapa kuat pedang berat itu. Kemudian, 9 pedang yang melesat keluar kembali menerjang pemuda tegap itu. Hanya saja kali ini, ke-9 pedang itu begitu menyilaukan sehingga tampak diperbesar beberapa kali lipat. Ke-9 pedang itu ditekan ke bawah, dan pemuda yang kuat itu mengayunkan pedang beratnya, lalu membelahnya menjadi salah satu, dan berteriak, patah untukku. Setelah suaranya jatuh,
Xuan Yuan mencibir, seharusnya aku yang mematahkannya. Salah satu dari 9 pedang itu bertabrakan dengan pedang berat pemuda yang kuat itu. Hanya suara, dentang, yang terdengar. Pemuda yang kuat itu mundur ke belakang. Pedang berat di tangannya hampir terlepas dan jatuh ke tanah. Setelah itu, 8 pedang lainnya terbunuh. Pemuda yang kuat itu memalingkan wajahnya, meraung dan menghunus pedang beratnya, lalu menghembuskan napas yang mencekam dan mengayunkan pedang berat itu untuk menebasnya. Pedang berat itu tidak memiliki bagian depan, tetapi berat, dan kekuatannya tak tertandingi. Boom, sebuah suara keras terdengar, sebuah cahaya muncul di arena, dan itu sangat menyilaukan. Tidak ada yang bisa melihat situasi di arena. Ketika cahaya itu menghilang, semua orang akan melihat pedang berat pemuda kuat itu telah patah berkeping-keping. Pemuda kuat itu dikelilingi oleh 9 pedang, dan dapat membunuhnya kapan saja. Menyerah, tanya Xuan Yuan lembut. Jika kau tidak menyerah, hanya ada satu cara untuk mati. Pemuda kuat itu mendesah. Tidak bisakah ia mengaku kalah sekarang? Pedang-pedang itu hancur, dan 9 pedang itu masih utuh. Selama Xuan Yuan memikirkannya, ia akan mati. Aku menyerah, kata pemuda kuat itu. Xuan Yuan mengambil kembali 9 pedang itu, lalu berdiri dengan tangannya, menunggu pemain berikutnya untuk bermain. Orang berikutnya di lapangan, yang sangat dinantikan oleh Xuan Yuan, adalah pedang kekaisaran. Setelah pedang kekaisaran muncul di lapangan, mata Xuan Yuan memancarkan mesin pembunuh yang tak tertandingi. Dalam 3 gerakan, kau akan terbunuh, kata Xuan Yuan dengan penuh percaya diri. Semua orang terkejut mendengarnya, dan itu terlalu arogan, bukan? Nada yang sangat sombong. Orang ini sedikit berbakat. Ke-9 pedang itu luar biasa. Jika aku ingin melawannya sebentar lagi, aku akan membunuhnya dan kemudian aku akan mendapatkan 9 pedang itu. Pedang ke-8 dalam keluarga pedang, berkata. Mungkinkah pedang itu milikku? Tanya pedang ke-7. Di arena, pedang kekaisaran mendengarkan kata-kata Xuan Yuan, dan di matanya ada cahaya dingin, berkata, kau terlalu arogan, dan kau tidak takut angin menerpa lidahmu. Xuan Yuan tersenyum percaya diri, pedangmu hanyalah jantung pedang, meskipun mungkin mencapai tubuh pedang, tetapi jauh dari tubuh pedang, dan aku telah mencapai tubuh pedang. Saat itu, tubuh Xuan Yuan memancarkan ki pedang yang kuat. Seluruh tubuhnya bagaikan pedang. Melalui aura tajam, rasanya tak tergoyahkan. Sekali disentuh, kemungkinan besar akan patah. Kemudian, tubuh Xuan Yuan langsung berubah menjadi pedang, ditambah 9 pedang, yang tadinya 10 pedang. Terlebih lagi, pedang Xuan Yuan berada di tengah-tengah 9 pedang, dan 9 pedang itu membentuk potensi pelindung lengkung. Melihat pemandangan ini, mereka semua ternganga. Dia telah mencapai ranah tubuh pedang. Sungguh mengerikan tubuh berubah menjadi pedang, dan pedang itu mengerikan. Bahkan para pendekar pedang muda itu pun terkejut. Betapa sulitnya mencapai ranah pendekar pedang. Aku tak menyangka seseorang dari luar benua ilmu pedang bisa mencapai prestasi seperti itu. 8 pedang dan 7 pedang yang baru saja mereka bicarakan tampak muram, dan mereka merasa telah bertemu lawan. Di tengah kepanikan orang-orang, 10 pedang terbunuh. Setiap pedang mengerikan. Kemudian, dalam prosesnya, 9 pedang mulai menyatu dengan pedang Xuan Yuan. 10 pedang menyatu, dan mereka berubah menjadi pedang raksasa yang membentang di angkasa. Ki pedang mengalir keluar, dan kekuatan penghancur meledak. Melihat pemandangan ini, pedang kerajaan menjadi sangat buruk rupa. Saking mengerikannya, ia merasakan tubuhnya gemetar lagi. Pedang kerajaan meraung di angkasa, lalu roh pedang melesat ke angkasa, dan melepaskan kekuatannya yang paling dahsyat. Seluruh tubuhnya mencapai ranah integrasi pedang manusia. Kemampuan pedang Yutian tidaklah kecil. Ia telah memasuki ranah jantung pedang, dan secara bertahap mendekati tubuh pedang. Ranah penyatuan manusia dan pedang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Namun, dibandingkan dengan Xuan Yuan, ia masih jauh dari itu. Pedang Yutian menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan membuat gerakan putus asa untuk melawan Xuan Yuan. Pedang Yutian dihunus untuk membunuh, dan manusia serta pedang menyatu. Pusaran pedang menyapu dan bertabrakan dengan pedang Xuan Yuan yang besar. Boom! Terdengar suara keras. Udara pedang melonjak di langit. Seluruh langit diselimuti oleh roh pedang. Itu sangat menakutkan. Ada perasaan geli di mata semua orang. Roh pedang itu benar-benar mengerikan. Ketika mereka dapat melihat ke arena tantangan, roh pedang telah menghilang, dan kemudian mereka dapat melihat pedang Yutian berdiri diam di arena tantangan dengan pedang panjang. Xuan Yuan berdiri membelakangi pedang Yutian, dan 9 pedang di belakangnya telah masuk ke sarungnya. Xuan Yuan memunggungi pedang Yutian dan berjalan ke arahnya sendiri. Ia tidak lagi memperhatikan pedang Yutian. Mereka semua kebingungan. Kemudian mereka melihat tubuh pedang Yutian mengembus, dan sebuah lubang darah besar muncul, menyemburkan darah. Tak hanya itu, lubang darah juga muncul di kepala dan bagian tubuh pedang Yutian lainnya, yang ditembus oleh ki pedang. Pedang Yutian melebarkan matanya dan jatuh lurus ke bawah. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar dan tak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Ini sungguh mengejutkan. Satu pukulan saja akan membunuh pedang Yutian. Mereka bisa melihat dari momentum pedang Yutian tadi bahwa pedang Yutian jauh lebih kuat daripada 2 sebelumnya. Orang ini telah mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Kurasa itulah kekuatannya yang sebenarnya.
Apakah dia mempertahankan kekuatannya? Menarik. Akhirnya aku bertemu seseorang yang bisa kulihat. 7 sudut pedang sedikit terangkat. Pedang 8 arah, menarik sekali. Anak ini tidak sederhana. Kalau dia seperti itu, ya sudahlah. Pedang 7 berkata dengan nada mencemooh. Paman Xuan Yuan telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia baru pulih. Ye Wuyu ketakutan. Bukan tanpa alasan kita telah berkelana di berbagai benua selama bertahun-tahun. Tentu saja, kemajuan besar harus dicapai. Ye Chen mengangguk. Xuan Yuan seperti dewa pedang yang tak terkalahkan, berdiri di sana memberi orang tekanan yang besar. Masih ada 2 biksu kendo di lantai 5 Daluo Jinxian. Namun, setelah melihat serangan mengerikan Xuan Yuan, kedua pendeta kendo itu menyerah secara langsung dan tegas. Bagaimana caranya? Semua pedang berada di ranah tubuh pedang. 10 pedang menjadi 1. Belum lagi 5 lapisan Daluo Jinxian, bahkan lapisan ke-6 Daluo Sword Immortal pun belum tentu menjadi lawannya. Xuan Yuan menjadi pemenang terakhir dan mendapatkan esensi makna pedang yang diberikan oleh pendekar pedang itu. Memang benar kau menakuti kedua pengecut itu, kata Chang Jian sambil tersenyum. Xuan Yuan berkata, selanjutnya, saatnya kau bermain. Jangan kalah telak. Chang Jian memutar matanya dan berkata, bisakah kekuatan seperti itu mengalahkanku? Kau sangat mengagumi mereka. Kau akan mati jika tidak bermain, kata Xuan Yuan tanpa amarah. Chang Jian keluar sambil tersenyum. Ada 9 orang di kelompok 6 lapisan Daluo Jinxian, dan urutan kemunculannya juga ditentukan dengan undian. Ketika Chang Jian melihat nomor di tangannya, ia merasa tidak puas. Nenek, bagaimana mungkin ini penampilan ke-8? Bukankah hanya 2 pertandingan? Penantang pertama naik ke panggung, dan penantang pertama berada di arena tantangan. Jika kedua belah pihak tidak punya pilihan lain, mereka akan saling membunuh saat bertemu. Objektivitas pertarungan di tingkat ke-6 Daluo Jinxian jauh lebih tinggi, dan orang-orang ini telah mencapai tingkat ke-6 Daluo Jinxian di usia ini, yang sangat mengerikan. Setelah puluhan ronde pertarungan, penantang pertama dikalahkan. Tantangan kedua berhasil, dan kemudian diikuti pertarungan dengan penantang ketiga. Pertarungan kelompok tingkat ke-6 Daluo Jinxian juga penuh dengan variabel. Hampir seperti rotasi juara. Di ronde kedua terakhir, Chang Jian, yang tidak sabar untuk bermain, akhirnya muncul. Biarkan aku menunggu begitu lama, aku akan meledakkan tempat ini. Begitu Chang Jian muncul di panggung, ia membuat pembukaan yang sangat mendominasi. Penantang di bidang ini memiliki beberapa keraguan di wajahnya, lalu berkata dengan suara dingin, aku bisa meledakkanmu dulu. Setelah itu, ia membunuh dengan pedangnya. Pedang Chang mendengus, dan tulang-tulang pedang berdentang, seperti suara pedang. Kemudian pedang abadi di tangannya terbunuh. Suara pedang berdenting, dan sebuah pedang dengan kekuatan penghancur membunuh sang juara. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang Suxian yang mengerikan langsung menekan semangat pedang sang juara. Tubuh sang juara mundur dan wajahnya tiba-tiba menjadi buruk rupa. Tepat ketika wajahnya buruk rupa, tubuh Chang Jian berkelebat dan cahaya pedang meraung. Bunuh para abadi. Pedang Chang meraung. Pedang ini terpotong, tak ada keindahan, semuanya terkendali, tetapi momentumnya sangat mengerikan. Sang penantang merasakan kekuatan dahsyat ini. Matanya menyipit dan ia ketakutan. Ia meraung untuk meredakan kepanikan, lalu dengan cepat kehilangan kekuatannya dan menyerang dengan pedangnya. Bang! Terdengar suara keras, dan pedang sang juara patah. Pedang Suxian menebas tubuh sang juara, terbelah, dan terpental. Sang juara menyemburkan beberapa tegukan darah. Ketika tubuhnya kembali berdarah, ia ketakutan dan menyerah. Chang Jian menjadi juara dalam tantangan tersebut. Ia menyaksikan orang ke-9 naik ke atas panggung, lalu langsung membunuhnya. Mata orang ke-9 itu melotot, cahaya dingin di matanya berkobar, dan sebuah belati dikorbankan, berubah menjadi cahaya biru. Bang! Pedang pendek itu bertabrakan dengan pedang Suxian, dan tubuh Chang Jian bergetar. Menarik sekali, mulut pedang Chang sedikit terangkat. Kemudian, pedang itu dipenuhi roh pedang, dan aura pedang dari tulang-tulangnya memenuhi seluruh tubuhnya, dan pedang pembunuh abadi di tangannya terasa hidup. Satu pedang membunuh yang abadi. Pedang Chang meraung, satu pedang membunuh, cahaya pedang sederhana melintasi langit. Belati pria itu terbang, dan kemudian cahaya pedang itu pecah. Panjangnya beberapa kaki, yang membuat kekuatan belati itu mengerikan. Pedang pendek itu bertabrakan dengan pedang Suxian. Roh pedang dari pedang Suxian memiliki kekuatan super kuat, yang dapat menekan pedang pendek itu. Pedang pendek itu terguncang dan terbang keluar. Pedang Suxian tidak mengubah momentumnya dan membunuh pria itu. Tubuh pria itu mundur, cukup cepat untuk menghindari serangan pedang Suxian. Pedang Chang keluar lagi, dan pedang Suxian melambai, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk menutupi pria itu. Pria itu meraung dan gas pedang meletus, tetapi seluruh orang itu terguncang. Pria itu terbang keluar dari ring dan kalah. Chang Jian menjadi pemenang lantai 6 Daluo Jinxian. Ketika pria tua berambut hitam itu menjabat tangannya, makna dari sekelompok pedang diberikan kepada Chang Jian. Mata Chang Jian menyapu orang-orang dari keluarga pedang lagi. Sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah ia sedang memprovokasi. Orang sombong, setelah beberapa saat, kau pasti akan ditinggalkan.
Pedang ke-6 berdengung. Paman Chang juga menang. Aku akan menunggu Paman Chang dan Paman Xuan Yuan mengalahkan para pendekar pedang itu, kata Ye Wuyu penuh semangat. Di arena tantangan, para pendekar kendo tingkat 7 dari Daluo Jinxian telah bertarung lagi. Hanya ada 3 orang dalam kelompok ini. Pertempuran segera berakhir, tetapi tidak ada pendekar pedang di lantai 8 Daluo Jinxian, jadi pertempuran dari tingkat 1 hingga tingkat 7 Daluo Jinxian telah berakhir. Sekarang ini adalah tantangan bagi para pendekar pedang. Selanjutnya, pemenang akhir setiap kelompok akan menantang anggota keluarga pedang, dimulai dari lantai pertama Daluo Jinxian, kata lelaki tua berambut hitam itu dengan lemah. Di sisi keluarga pedang, selain pedang 1 dan pedang 2, muncul pedang 3 hingga pedang 23. Dari pedang ke-16, ada 8. Mata ke-8 orang itu semua tertuju pada orang pertama yang menjadi pemenang akhir, yang membuatnya sedikit berbulu. Semua orang di keluarga pedang begitu bangga, bagaikan matahari di langit. Pria itu akhirnya memilih pedang 23. Jian 23 relatif muda, sekitar 18 tahun. Namun, ketika berusia 18 tahun, seseorang dapat mencapai level Daluo Jinxian. Sebenarnya, bakatnya mengerikan, mungkin bukan yang terlemah. Dia memilih pedang 23. Orang ini benar-benar mencari kematian. Pendekar pedang muda itu mengangkat sudut mulutnya. 23 adalah yang terkecil, tetapi bukan yang terlemah. Orang ini berpikir bahwa dia telah memilih kesemek yang lembut. Dia benar-benar diam untuknya. Ini harus dimainkan, 23 paling suka bermain, jangan saling mempermainkan. Semua pendekar pedang muda tertawa, menunggu lelucon besar. Jian 23 naik ke panggung. Matanya jernih dan mulutnya tersenyum. Ia berkata, jika kau memilihku, aku tidak akan mengecewakanmu. Si kecil, rambutku tidak cukup. Berani bicara besar. Pemenang di lantai pertama Daluo Jinxian mendengus dingin, dan tubuhnya menerjang Jian 23. Tubuh Jian 23 tidak bergerak, menunggu lawannya menerjangnya. Saat lawannya memegang tangannya, tubuhnya menghilang. Semua orang ternganga dan terkagum-kagum dengan kecepatannya. Kecepatannya luar biasa. Ye Chen juga terkejut. Wajah Luo Xian memucat dan suara sang pemenang berubah. Cepat sekali, apa kau tidak kenyang, atau kau siput? Pemenang di lantai pertama Daluo Jinxian tampak jelek, menggeram marah, lalu menyerang ke arah suara itu. Hanya saja, lantai itu kosong dan tidak ada seorang pun. Kubilang kau siput, kau tidak percaya. Suara Jian 23 kembali terdengar, seolah datang dari segala arah, dan sama sekali tidak terdengar. Ekspresi pemenang di lantai pertama Daluo Jinxian tampak garang. Ia meraung, kalau kau punya kemampuan, keluarlah untuk bertarung. Jangan sembunyi-sembunyi, biarkan aku memandang rendahmu. Keluar untuk bertarung, aku khawatir kau akan segera mati. Ini tidak akan menyenangkan. Suara pedang 23 terdengar di belakang pemenang lantai pertama Daluo Jinxian. Kata-kata Jian 23 terdengar sangat arogan di mata pemenang tingkat pertama Daluo Jinxian. Pemenang tingkat pertama Daluo Jinxian menatap Jian 23 dan berkata dengan dingin, ayo bertarung. Lihat seberapa hebat dirimu. Pedang 23 tertawa tanpa berkata apa-apa. Kemudian, roh pedang keluar dari tubuhnya. Tubuh itu tidak memahaminya, tetapi ia membunuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pemenang tingkat pertama Daluo Jinxian sangat ketakutan. Ia tidak melihat 23 tebasan pedang itu. Mengapa ada kekuatan yang begitu mengerikan? Jiwa pedang. Ye Chen melihat pemandangan ini, tetapi juga sedikit terkejut. Ia melihat Jian 23 dengan jiwanya yang kuat, dan kekuatan tak terlihat keluar dari alis Jian 23 dan membunuh pemenang tingkat Daluo Jinxian. Terlahir sebagai jiwa pedang, pantas saja begitu kuat, gumam Ye Chen dalam hati. Pedang 23 ini terlihat sangat kuat, tetapi tidak terlihat seperti yang terlemah, kata Ye Wuyu. Ye Chen mengangguk dan berkata, meskipun pedang 23 ini peringkat terakhir, usialah yang menempati peringkat terakhir. Aku khawatir kekuatan sebenarnya dari beberapa Daluo Jinxian tidak sebaik level 2. Bukankah orang itu ditakdirkan? Tanya Ye Wuyu. Hanya satu serangan, kata Ye Chen. Ketika pedang ditembakkan ke 231, penonton terkejut. Pemenang level pertama Daluo Jinxian mengubah wajahnya. Dia merasa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat seperti itu, pemenang level pertama Daluo Jinxian tidak dapat mengendalikannya. Dia pertama kali mengeluarkan kekuatannya dan melawan pedang 23. Kekuatan pedang 23 langsung menembus pertahanan pemenang Daluo Jinxian, dan pemenangnya langsung terhempas. Ada lubang darah di dadanya. Setelah beberapa saat, apa kau baik-baik saja? Tidak menyenangkan untuk menyelesaikannya secepat ini. Pedang 23 mengeluh dengan wajah. Pemenangnya pucat, dan meskipun dia tidak bisa mati, dia terluka parah. Kami semua tercengang. Pedang 23 terlalu kuat. Apakah teknik pedangnya sudah mencapai tingkat sehebat itu? Setelah itu, dia pasti malas kembali ke arena. Setelah itu, kami pergi ke kompetisi tingkat 2 Daluo Jinxian. Dari Jian 13 hingga Jian 15, itu adalah ranah tingkat 2 Daluo Jinxian. Setelah melihat kekuatan Jian 23, pemenang tingkat kedua Daluo Jinxian juga berhati-hati. Pendekar pedang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Mereka semua adalah roh jahat dalam kendo. Kemudian,
pemenang tingkat kedua Daluo Jinxian memilih tantangan pedang 14. Akibatnya, setelah naik ke panggung, ketiga jurusnya kalah. Ketika sampai pada tingkat ketiga Daluo Jinxian, pemenangnya juga dalam kesulitan, hanya ada pedang 12 dan pedang 11 di lantai 3 Daluo Jinxian. Akhirnya, pemenang tingkat ketiga Daluo Jinxian memilih pedang ke-11. Hasilnya, dua jurus pun gagal. Membosankan sekali. Kupikir itu sangat berarti. Jianxi mencibir, penuh penghinaan. Para pendekar pedang muda itu tertawa bangga. Menurut mereka, selain pendekar pedang mereka, tidak ada biksu kendo lain yang bisa disebut biksu kendo. Mereka memandang rendah sesama biksu kendo. Dalam hati mereka, mereka memiliki rasa superioritas sebagai keluarga pedang. Untuk tingkat keempat Daluo Jinxian, hanya ada 10 pedang dan 9 pedang yang bisa dipilih. Pemenang tingkat keempat Daluo Jinxian memilih pedang ke-10. Kali ini, setelah lebih dari 10 ronde pertarungan sengit antara pemenang tingkat keempat Daluo Jinxian dan pedang ke-10, pemenang tingkat keempat Daluo Jinxian dikalahkan. Mereka semua menghela napas. Dibandingkan dengan para pendekar pedang, mereka sama sekali tidak terlihat. Ketika mereka tiba di tingkat kelima Daluo Jinxian, mata semua orang tertuju pada tubuh Xuan Yuan. Di hadapannya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Xuan Yuan sungguh mengerikan. Satu pedang mampu membunuh lawan, membuat dua orang lainnya takut untuk bertarung. Pria bertangan 9 ini seharusnya hebat, bukankah dia sama saja dengan yang di depan? Setidaknya dia ada di belakang. Orang-orang dari keluarga pedang terlalu jahat. Hampir tidak ada musuh di level yang sama. Semoga orang ini bisa menang kembali. Tadi, Daluo Jinxian kalah telak dari lantai 1 ke lantai 4. Sekarang semua orang berharap Xuan Yuan bisa menang, yang membuat para pendekar pedang tidak terlalu sombong. Sekarang semua orang dari keluarga pedang mengangkat hidung mereka. Tidak ada yang senang dengan ekspresi mereka. Xuan Yuan melangkah ke arena, melihat 7 pedang dan 8 pedang, lalu berkata, siapa di antara kalian yang lebih kuat? Apa kalian masih ingin memilih yang lunak? Tidak ada kesemak lunak di keluarga pedang. Pedang 8 mencibir. Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika tidak cukup kuat, aku khawatir pertempuran akan segera berakhir. Aku tidak bisa menikmati proses bertarung. Kata-kata Xuan Yuan sudah cukup gila. Semua orang sudah terlanjur. Lalu seseorang berseru di antara kerumunan, 9 pendekar pedang itu gila. Aku suka menghajar mereka. Suaranya begitu keras sehingga mereka semua menoleh ke arah pembicara, yang mengenakan jubah. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, itu tak masalah. Sejak seseorang mulai berteriak seperti ini, seseorang langsung menggema. Ya, hajar mereka dan tunjukkan betapa hebatnya kita. Pilih yang terkuat. Persetan dengannya, orang-orang terus berteriak, dan suasana menjadi panas. Anak-anak muda di sini semua marah. Xuan Yuan benar-benar sombong. Konyol, kau pikir kau siapa? Mau menantang yang terkuat. Pedang 11 mendengus dingin. Kau keberatan, kata Xuan Yuan, cepat, siapa yang terkuat? Aku tidak suka bertarung dengan orang yang jauh lebih lemah dariku. Terlalu membosankan. Pedang 8 dan pedang 7 saling berpandangan. Siapa di antara mereka yang terkuat? Aku khawatir sulit bagi mereka untuk menilai sendiri. Jangan terlalu sombong. Kalau nanti ada pertarungan, jangan minta ampun. Pedang dingin. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, jangan menunda-nunda. Ayo, 7. Pada saat ini, lelaki tua berambut hitam itu berkata. Ia langsung menugaskan pedang 7 untuk melawan Xuan Yuan. Pedang 7 tampak bersemangat di arena, ia menatap dingin Xuan Yuan, berkata, nak, kau memang gila, tapi kau gila karena punya modal gila. Xuan Yuan berkata, akan kuberitahu modalku. Klan tua, kenapa bukan aku? Pedang ke-8 menatap lelaki tua berambut hitam itu. Sama saja, pria tua berambut hitam itu berkata dengan santai. Berbeda, pedang ke-8 menggelengkan kepala. Pria tua berambut hitam itu berkata, jika kau ingin membuktikan diri, masih banyak kesempatan. Kenapa kau peduli dengan waktu ini? Jangan lunak, lebih baik kau lakukan dalam 3 gerakan. Pria berjubah itu berteriak lagi. 10 pedang lagi dalam 1 gerakan, persetan dengannya. Banyak orang mulai ikut-ikutan. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan tertawa dan berkata, kau dengar aku. Mau coba? Kalau begitu, biarkan kudamu datang ke sini. Pedang ke-7 berdengung dingin. Saat dia mengatakan itu, roh pedang di seluruh tubuhnya telah meledak, dan roh pedang yang ganas itu berputar, yang dapat mencekik orang dalam jarak 10 meter. Harus dikatakan bahwa kekuatan pedang ke-7 benar-benar mengerikan. Dalam 5 lapisan Luo Jinxian, dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang dapat menandinginya. Roh pedang Xuan Yuan juga terus-menerus meledak. Roh pedang yang ganas itu berputar, dan seluruh orang itu langsung berubah menjadi pedang yang tajam. Begitu pedang Xuan Yuan keluar, 9 pedang mempertahankannya, lalu pedang itu membunuh pedang ke-7. Pedang ke-7 mendengus dingin, lalu pria dan pedang itu pun menyatu. Seluruh pria dan pedang itu menyatu menjadi satu, dan roh pedang raksasa menyapu langit. Kesatuan pedang pria ini sungguh sempurna dan luar biasa. Sungguh menakjubkan, seru Ye Chen. Dialah yang baru saja berbicara. Sekuat apapun, tidak sehebat 10 pedang paman Xuan Yuan yang digabung menjadi satu, kata Ye Wuyu.
Ye Chen berkata, sungguh menakjubkan bahwa orang dengan pedang ketujuh adalah salah satu dari pedang itu. Masih banyak ketegangan tentang pertarungan antara Xuan Yuan dan pedang ke-71. Aku sangat optimis tentang Paman Xuan Yuan, desak Ye Wuyu. Di arena, 10 pedang milik Xuan Yuan terbunuh dan bertabrakan dengan pedang raksasa dari pedang ketujuh. Roh pedang dari pedang ketujuh membubung ke angkasa. Makna mendalam dari pedang itu terpancar dengan jelas. Sungguh mengerikan, seluruh arena dipenuhi dengan roh pedang, yang sangat menakutkan. 10 pedang milik Xuan Yuan juga dipenuhi dengan roh pembunuh, yang menyapu langit bagaikan kehancuran, mengubah seluruh arena menjadi medan pedang. Dalam tabrakan itu, 10 pedang milik Xuan Yuan secara bertahap menyatu menjadi satu pedang, dan 10 pedang itu menyatu kembali, yang mengeluarkan kekuatan luar biasa. Boom! Di arena, hanya 2 pedang raksasa yang bertabrakan lagi. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada suara ledakan di angkasa, dan roh pedang melonjak, yang sangat menakutkan. Semua orang menatap arena. Mereka tak berkedip, seolah-olah jika mereka berkedip, mereka akan melewatkan pemandangan indah. Begitu kuatnya sehingga mereka berdua langsung menjadi pedang. Keadaan mengerikan apa yang telah dicapai Kendo ini sebelum bisa sekuat ini. Bahkan jika aku kalah hari ini, tetap layak untuk menyaksikan duel Kendo seperti ini. Banyak orang mendesah bahwa pertarungan di depan mereka adalah yang paling mengerikan yang pernah mereka saksikan. Ini sangat membantu Kendo mereka, yang dapat dianggap sebagai semacam pembelajaran dan referensi. Wajah pendekar pedang itu juga sedikit terkejut. Ia memiliki pemahaman baru tentang Kendo milik Xuan Yuan. Itu disebut, ada orang di luar sana, ada hari di luar langit. Pria tua berambut hitam itu bersikap baik kepada anak muda dari keluarga pedang. Dia mungkin tidak menang 7 kali. Pedang ke-6 tidak setuju dengan caranya. Pria tua berambut hitam itu berkata, kau berasal dari keluarga pedang. Kau menerima pendidikan Kendo terbaik. Akibatnya, kau diprovokasi oleh orang luar, dan kau tidak memenangkan pertempuran sengit untuk waktu yang lama. Kau bahkan tak punya kesempatan. Apa kau masih berpikir kau punya wajah? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut hitam itu, para pendekar pedang muda itu tersipu.